Perkenalkan, nama saya Hafizda. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ilmu komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai komunikasi. Apa sih komunikasi? Nah, jadi komunikasi adalah salah satu proses penyampaian pesan dan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, selanjutnya, apa itu komunikasi Islam? Jadi, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya untuk membangun suatu hubungan dengan diri sendiri dan Sang Penciptanya, dan untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri sendiri dan juga lingkungannya. Manfaat mempelajari komunikasi Islam. Manfaat mempelajari komunikasi Islam sangat banyak. Jadi, kehadiran komunikasi Islam ini untuk membimbing manusia secara umum untuk membangun komunikasi kepada Sang Penciptanya dan berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Dan dengan panduan agama, maka komunikasi akan berjalan dengan suatu alur yang ditentukan. Selanjutnya, definisi komunikasi efektif. Komunikasi adalah penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan efektif adalah sesuatu yang memberikan efek dan juga pengaruh. Dan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian yang dapat menimbulkan kesenangan dan meningkatkan sebuah hubungan sosial dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu tindakan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. 1. Membangun kepercayaan. Dengan mendengarkan ataupun memberikan nasihat, maka komunikan dapat menaruh suatu kepercayaan kepada kita. Yang kedua, mendapat pengarahan. Dapat mengarahkan komunikan kepada tujuan yang diharapkan komunikan. Ketiga, mencegah dan mengatasi masalah. Dasar mencegah kesalahpahaman dan mengatasi masalah jika mengerti dari penyebab. Dan yang keempat, meningkatkan kekompakan yang menciptakan suasana harmonis. Dengan begitu, rasa percaya dan kekompakan akan terbentuk dengan sesama. Nah, sedangkan definisi strategi komunikasi, ada salah satu ahli yang saya temukan, beliau mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua komponen komunikasi, pesan ataupun media, maupun komunikan hingga efek ataupun pengaruh yang dirancang mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Nah, di dalam komunikasi mempunyai komponen-komponen strategi komunikasi. 1. Mengenali sasaran komunikasi. Sebelum melancarkan komunikasi, perlu dipelajari terlebih dahulu siapa yang menjadi sasaran komunikasi. Kedua, pengkajian tujuan pesan. Pesan komunikasi mempunyai tujuan seperti menentukan teknik yang harus digunakan. Ketiga, pemilihan media komunikasi. Untuk mencapai sasaran, komunikasi dapat dipilih salah satu dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang kita tentukan. Keempat, peranan komunikator. Ada dua faktor yang penting diperhatikan pada diri komunikator saat menyampaikan pesan, yaitu tali sumber dan juga keefektifan suatu sumbernya. Nah, selanjutnya teknik komunikasi. Teknik adalah salah satu cara membuat sesuatu dan yang berhubungan dengan seni. Jadi, teknik komunikasi adalah menyampaikan pesan, informasi, gagasan, pendapat yang dilakukan seorang kepada orang lain dengan mengharapkan suatu harapan, jawaban, dan juga feedback. Nah, media komunikasi merupakan salah satu alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Dan media ini dominan dalam komunikasi ini juga merupakan agar pesan dapat diperluas kepada komunikan sebagai sasaran kepada komunikan. Selanjutnya, media komunikasi terbagi menjadi dua. Media komunikasi eksternal. Nah,
Jadi, media komunikasi eksternal ini adalah media komunikasi yang dipergunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak-pihak lainnya. Sedangkan media komunikasi internal adalah sebuah sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan orang lain dan biasanya bersifat majemuk. Nah, alat komunikasi yang paling efektif digunakan adalah telepon. Mengapa telepon? Karena telepon adalah sarana komunikasi yang paling efektif dan paling cepat. Dan telepon ini ialah alat komunikasi yang tidak harus berjumpa ataupun tatap muka, sehingga telepon tidak menjadi penghalang ataupun hambatan dalam berkomunikasi.